Imam Mahdi adalah sosok yang selalu digambarkan sebagai pemimpin yang adil dan dapat memberantas kezaliman sebelum datang hari kiamat. Dialah orang yang paling ditakuti kaum Yahudi. Ada sejumlah hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang Imam Mahdi. Dalam video ini, saya akan membahas tentang siapa Imam Mahdi, ciri-cirinya, dan tanda-tanda kedatangannya. Jangan lewatkan video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Imam Mahdi. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Dari riwayat Abdullah bin Harits, Rasulullah bersabda, "Manusia akan keluar dari arah timur mengikuti Al-Mahdi, yaitu pemimpin mereka. Pada masanya, hujan akan banyak turun dan bumi mengeluarkan simpanannya, menumbuhkan tanaman-tanaman, harta berlimpah, dan banyak ternak." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad bersabda, "Jika kalian telah melihat bendera hitam yang keluar dari Khurasan, datangilah dia walaupun harus dengan merangkak di atas salju, karena di sana ada Khalifah Allah, Al-Mahdi." Hadis riwayat Al-Hakim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Isa bin Maryam turun pada waktu salat, dan Al-Mahdi telah membariskan manusia untuk mengimami mereka." Al-Mahdi berkata, "Isa, kemarilah, jadilah imam salat kami." Isa menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari Allah kepada umat ini." Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad bersabda, "Bumi ini akan penuh dengan kesemena-menaan dan kelaliman. Pada saat itulah Allah mengutus seorang laki-laki dari keluargaku, namanya sama dengan namaku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi, telah dipenuhi sebelum itu dengan kelaliman dan kesewenang-wenangan." Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Bazzar, Ibnu Adi, dan Abu Nuaim. Dalam teks yang lain, kita mengetahui bahwa Imam Mahdi dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Dia akan menjadi pemimpin umat Islam selama sekitar 7-8 tahun. Selama kepemimpinannya, dia menguasai seluruh bangsa Arab, menegakkan keadilan, dan mengalahkan kelaliman dan fitnah yang melanda masyarakat di dunia. Selain itu, Allah juga akan mengeluarkan seluruh kekayaan bumi, sehingga kehidupan dunia menjadi sangat makmur, baik melalui pertanian, peternakan, hingga hasil bumi lainnya. Harta pun akan melimpah dan dibagikan merata kepada masyarakat. Dari segi fisik, Imam Mahdi adalah seorang laki-laki yang memiliki hidung mancung, kening lebar, beralis tipis memanjang yang keduanya terpisah. Mata Imam Mahdi hitam dan besar, pipinya terdapat tahi lalat hitam, gigi depan mengkilap, janggutnya tebal. Sementara wajahnya bersinar seperti bintang cemerlang. Di pundaknya terdapat tanda seperti tanda kenabian. Badan Imam Mahdi seperti orang Israel, warna kulit seperti orang Arab, kedua pahanya kurus, saat berbicara nadanya agak berat. Jika lambat berbicara, dia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya. Umur Imam Mahdi saat kemunculannya, yaitu di kisaran 30-40 tahun. Imam Mahdi memiliki sifat khusyuk kepada Allah, seperti khusyuknya burung nasar dengan sayapnya. Akhlaknya pun mirip Nabi. Dia akan bertemu dengan Isa bin Maryam dan diminta menjadi imam saat sholat bersama Nabi Isa. Sobat Quran, saat kedatangan Imam Mahdi akan muncul sejumlah tanda. Tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Sungai Ufrat akan tersedot atau terbelah hingga memperlihatkan gunung emas. Kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan,
mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Hadis riwayat Muslim. Faktanya, debit air di sungai Eufrat dari hari ke hari terjadi penurunan. Para ilmuwan menemukan selama 7 tahun dari 2003, cekungan sungai Tigris dan Eufrat di bagian Turki, Suriah, Irak, dan Iran kehilangan 117 juta kaki acre atau sekitar 144 km kubik air tawar. Di sisi lain, pada Februari kemarin, muncul gunung emas di Kongo. Inilah yang mengundang sebagian umat Islam untuk mengaitkan dua peristiwa tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang siapa saja yang melihat kemunculan gunung emas tersebut untuk mengambilnya sedikit pun. Sebagaimana yang juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segera saja sungai Efrat akan mengering lalu nampaklah gunung emas. Barang siapa yang menjumpainya, jangan diambil sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 2894. Tanda kemunculan Imam Mahdi berikutnya adalah akan terjadi gerhana bulan saat awal malam bulan Ramadan dan terjadi gerhana matahari pada malam pertengahannya. Dua peristiwa ini belum pernah terjadi sejak penciptaan bumi dan langit. Bagi Mahdi kami, ada dua tanda yang belum pernah terjadi semenjak kejadian langit dan bumi. Bulan akan gerhana pada malam yang pertama dalam bulan Ramadan, dan matahari akan gerhana pada hari pertengahan daripadanya. Dan keduanya belum terjadi semenjak kejadian langit dan bumi. Sunan Daruqutni. Tanda kemunculan Imam Mahdi berikutnya adalah munculnya tanduk Zu As-Sinin yang memiliki dua ujung. Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah, apakah tanduk yang disebutkan itu bersifat harfiah atau simbolis? Beberapa pandangan menyatakan bahwa tanduk bisa dimaknai secara fisik, sementara yang lain berpendapat bahwa tanduk adalah simbol kekuatan dari timur, barat, dan seluruh dunia. Sebagian besar ahli hadis merujuk pada kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai bagian dari akhir zaman. Dajjal, fitnah terakhir, akan muncul setelah berdirinya daulah Islam terakhir. Keadaan di masa itu akan sangat sempurna, tanpa penyakit atau ketidaksempurnaan lainnya. Munculnya Dajjal akan menjadi akhir dari daulah Islamiyah, diikuti oleh kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam cerita ini, Ya'juj dan Ma'juj berusaha keluar dari benteng besar yang dibuat oleh Zulkarnain atau Zulqarnain yang memiliki kekuasaan mencakup timur dan barat. Namun di akhir zaman, benteng tersebut akan terbuka dan Ya'juj Ma'juj akan menyebar di seluruh dunia, menjadi kekuatan perusak alam semesta. Seperti zombie dalam cerita populer, mereka akan menyerbu dengan kehausan yang tak terbendung. Ketika Ya'juj Ma'juj merajalela, Allah akan mengirimkan keajaiban-keajaiban sebagai tanda akhir zaman. Dalam menghadapi misteri Ya'juj Ma'juj, kita diingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah-fitnah besar yang akan datang, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaat di akhirat. Tanda kemunculan Imam Mahdi berikutnya adalah terbitnya bintang berekor yang bercahaya. Al-Barzanji menyebutkan bahwa di antara tanda yang paling dekat sekali dengan kemunculan Al-Mahdi adalah terbitnya bintang berekor yang bercahaya. Dalam sebuah riwayat yang sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Malika, di mana ia berkata, pada suatu pagi, saya pergi kepada Ibnu Abbas. Lalu ia berkata, semalam aku tidak bisa tidur sampai pagi. Aku bertanya, apakah sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor telah terbit. Karenanya aku merasa cemas akan kedatangan asap yang sudah mengetuk pintu, hingga aku tidak dapat tidur sampai pagi. Umur Umat Islam, halaman 269 dan 271.
Di manakah Imam Mahdi muncul? Pada dasarnya tidak ada riwayat sahih yang secara tegas menunjukkan tentang kapan dan di mana Al-Mahdi akan muncul. Ada 3 pendapat tentang tempat kemunculannya. 1. Al-Mahdi akan keluar dari arah timur sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Al-Fitan wa Al-Malahim. 2. Al-Mahdi akan keluar dari arah barat atau maghrib. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi. 3. Al-Mahdi berasal dari penduduk Madinah yang kemudian melarikan diri ke Mekah. Akan tetapi di dalam sanad hadis yang menerangkan hal ini, terdapat perawi yang dikatakan mempunyai cacat. Buku Umur Umat Islam halaman 71 dan 72. Adapun tentang pembayatan Imam Mahdi telah diterangkan oleh berbagai hadis baik yang secara implisit maupun eksplisit menunjukkan hal itu. Di antaranya adalah 1. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki akan datang ke Baitullah, Ka'bah, maka diutuslah seorang utusan oleh penguasa untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu padang pasir, maka mereka terbenam di telan bumi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah mengatakan bahwa tanda-tanda kemunculannya Al-Mahdi adalah tentara yang dibenamkan itu adalah tentara yang keluar menuju Mekah untuk memerangi Al-Mahdi. 2. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dibayat seorang laki-laki antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad. Sobat Quran, jika Anda meminta informasi tentang sudah datangnya Imam Mahdi dan telah dibayat, maka hanya Allah saja yang mengetahuinya. Kemunculan Imam Mahdi adalah pembatas antara tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar dari kiamat. Pada umumnya tanda-tanda kecil itu sudah terjadi, seperti diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terbelahnya bulan, orang-orang bodoh menjadi pemimpin, menyia-nyiakan amanat, penghalalan dan pelegalisasian zina, penghalalan sutra dan minuman keras dan lainnya. Sementara tanda-tanda besar hingga hari ini belumlah terlihat wallahualam, seperti kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Yajuj dan Majuj, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang bumi dan lainnya. Selanjutnya tanda kedatangan Imam Mahdi adalah ada api besar menyala dari arah timur selama 3 atau 7 malam. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa api tersebut akan keluar dari Yaman, yaitu dari jurang Aden. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar api dari Hadramaut atau Laut Hadramaut sebelum hari kiamat yang akan menggiring manusia. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Salam ketika masuk Islam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa masalah, di antaranya, apakah tanda pertama datangnya kiamat? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adapun tanda kiamat yang pertama adalah api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Adapun riwayat yang menjelaskan bahwa api tersebut keluar dari Yaman, dan di dalam sebagian riwayat lain api tersebut menggiring manusia dari timur ke barat, maka hal itu dapat dijawab dengan beberapa jawaban. Pertama, mungkin saja menggabungkan di antara riwayat ini, yaitu api tersebut keluar dari jurang Aden sama sekali tidak bertentangan dengan pengumpulan manusia dari timur sampai barat. Hal itu karena pemulaan keluarnya dari lembah Aden, lalu jika api tersebut telah keluar, maka akan menyebar ke seluruh bagian bumi, dan yang dimaksud dengan menggiring manusia dari timur sampai barat adalah pengumpulan yang bersifat menyeluruh, tidak khusus di bagian timur dan barat saja. Kedua, bahwa ketika api itu menyebar, maka untuk pertama kalinya ia akan mengumpulkan penduduk bumi yang berada di bagian timur. Hal itu diperkuat oleh kenyataan
bahwa permulaan fitnah selalu datang dari arah timur. Adapun menjadikan kesudahan penyebarannya di barat, karena Syam berada di bagian barat apabila dikaitkan dengan daerah yang berada di bagian timur. Ketiga, kemungkinan api yang diungkapkan dalam hadits Anas hanya merupakan kiasan atas fitnah yang menyebar serta menimbulkan banyak kejelekan dan menyala-nyala bagaikan nyala api. Fitnah tersebut permulaannya dari timur hingga membinasakan sebagian besar penduduknya. Manusia berkumpul dari arah timur sampai ke Syam dan Mesir, dan keduanya berada di arah barat. Sebagaimana hal itu disaksikan beberapa kali dari zaman Genghis Khan dan yang setelahnya. Selanjutnya tanda kedatangan Imam Mahdi adalah langit menjadi gelap gulita. Salah satu tanda di antara tanda besar hari kiamat adalah munculnya ad-duhan atau asap. Pencantuman ad-duhan sebagai nama surat ke-44 dalam Al-Quran mengindikasikan seriusnya ancaman itu akan datang pada umat Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda itu merupakan tanda besar hari kiamat. Hal itu termaktub dalam sabda Rasul SAW. Sungguh, Rabbmu telah memperingatkanmu akan 3 hal, ad-duhan asap, yang akan mengakibatkan orang mukmin demam, dan orang kafir melepuh, sehingga keluar asap dari telinganya. Kedua adalah dabbah, dan ketiga adalah dajjal. Hadis riwayat Tabrani. Penyebutan hadis secara urut itu mengindikasikan tahapan-tahapan dari 3 tanda-tanda kiamat kubra besar tersebut. Diawali dengan duhan, kemudian dabbah, selanjutnya dajjal. Ada beberapa penafsiran ulama tentang makna dari duhan. Ibnu Abbas meyakini ad-duhan berasal dari sebuah meteor dari bintang Zu Zanbin yang jatuh ke bumi. Meteor itu menimbulkan asap yang menyebabkan demam bagi orang beriman dan melepuhkan kulit orang-orang kafir. Ada pula yang mengaitkan ad-duhan dengan perang nuklir yang meracuni udara dengan gas kimia berbahaya. Hal itu diprediksikan bisa terjadi dalam perang Armageddon, perang besar di akhir zaman, dan menjadi tanda besar hari kiamat. Orang beriman dilindungi dari mara bahaya tersebut. Kalaupun mereka terkena dampaknya, hanya berupa flu dan demam saja. Adapun dampak bagi orang kafir akan melepuhkan kulitnya, sehingga dari telinganya pun mengeluarkan asap. Beberapa kalangan mendeskripsikan ad-duhan menyelimuti bumi selama 40 hari. Manusia yang merasakan ad-duhan tersebut seperti digambarkan dalam istilah nuclear winter. Makhluk hidup, tidak hanya manusia, akan merasakan kesengsaraan. Tak terkecuali orang beriman pun akan merasakan dampaknya, walau hanya sebatas demam dan flu biasa. Sobat Quran, demikianlah gambaran mengenai siapa Imam Mahdi yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah, mulai dari ciri-ciri hingga tanda kedatangannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.